Selamat pagi, siang, atau malam, Kohim. Pada hari ini saya ingin memberikan refleksi saya terkait mata kuliah psikologi kesehatan. Dari materi mata kuliah psikologi kesehatan ini yang paling berkesan bagi saya adalah pembahasan mengenai perilaku makan tidak sehat sebagai salah satu bentuk perilaku risiko kesehatan pada bab unhealthy diet. Dalam psikologi kesehatan, perilaku makan dipahami bukan hanya sebagai pemenuhan biologis, tetapi sebagai perilaku yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan juga lingkungan. Ketika pilihan makan dilakukan secara berulang tanpa mempertimbangkan dampak kesehatannya, perilaku tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan juga gangguan metabolik. Materi ini menjadi sangat relevan bagi kehidupan saya sendiri, kehidupan saya sehari-hari, terutama karena kemudahan akses makanan melalui layanan antar seperti GoFood, Shopee Food, dan juga GrabFood. Yang akses yang cepat, praktis, dan tersedia hampir selama 24 jam membuat keputusan makan seringkali didasarkan pada kenyamanan dan keinginan sesaat, bukan pada pertimbangan gizi ataupun juga nutrisi. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong perilaku makan impulsif, di mana individu cenderung memilih makanan tinggi gula, tinggi lemak, kalori karena mudah diperoleh dan tentunya menggugah selera. Selain itu, saya menyadari bahwa saya memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan manis pada malam hari, terutama saat merasa lelah atau membutuhkan kenyamanan emosional setelah menjalani aktivitas seharian. Kebiasaan ini dapat dipahami sebagai bentuk emotional eating, di mana makanan, khususnya makanan manis ini digunakan sebagai strategi coping untuk mengelola stres atau kelelahan. Namun, kebiasaan makan manis di malam hari ini merupakan perilaku risiko kesehatan karena dapat mengganggu regulasi gula darah, kualitas tidur, serta meningkatkan risiko gangguan metabolik dalam jangka yang panjang. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya berupaya menerapkan materi ini dalam kehidupan pribadi saya dengan meningkatkan kesadaran terhadap pemicu perilaku makan tidak sehat. Saya mulai membatasi penggunaan layanan antar, khususnya pada malam hari, serta mencoba menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat atau dengan mengatur waktu makan yang lebih terstruktur. Selain itu, saya berusaha mengenali kondisi emosional yang memicu keinginan mengonsumsi makanan manis dan menggantinya dengan strategi coping lain yang lebih adaptif seperti istirahat sejenak, minum air hangat, minum air putih, atau melakukan aktivitas relaksasi ringan. Upaya ini merupakan bentuk penerapan konsep psikologi kesehatan yang menekankan perubahan perilaku secara bertahap dan realistis, dengan memahami bahwa perilaku makan dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi psikologis. Saya belajar untuk tidak hanya menyalahkan diri sendiri, tetapi membangun kontrol diri dan kebiasaan sehat yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membacakan sebuah puisi reflektif yang menggambarkan bagaimana pilihan makanan sehari-hari seringkali dilakukan secara tidak sadar namun memiliki dampak besar terhadap kesehatan fisik dan juga psikologis. Puisi ini terinspirasi dari konsep perilaku risiko kesehatan dalam psikologi kesehatan, khususnya pada perilaku makan tidak sehat. Kita telan waktu bersama rasa, cepat, instan, tanpa jeda. Kenyang tak selalu berarti cukup. Tubuh lelah, jiwa pun redup. Gula manis janji sesaat, lemak asin memikat syaraf. Tapi, pelan-pelan tubuh mencatat setiap pilihan, setiap isyarat. Makan bukan sekedar mengisi, ia bahasa tubuh yang sering tak dimengerti. Hari ini, aku belajar memilih, bukan hanya kenyang, tapi juga peduli. Materi perilaku risiko kesehatan, khususnya perilaku makan tidak sehat, memiliki keterkaitan langsung dengan Sustainable Development Goals nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Psikologi kesehatan berkontribusi pada pencapaian SDG ini melalui upaya promotif dan juga preventif, dengan menekankan perubahan perilaku sebagai kunci peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pada tingkat individu, pemahaman psikologi kesehatan membantu meningkatkan kesadaran, efikasi diri, dan juga kemampuan regulasi perilaku makan. Pada tingkat komunitas, intervensi berbasis edukasi dan lingkungan yang suportif dapat mendorong terbentuknya norma makan yang sehat.
Sementara pada tingkat kebijakan, pendekatan psikologi kesehatan ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik terkait gizi yang seimbang, pembatasan iklan makanan tidak sehat, serta promosi gaya hidup sehat secara berkelanjutan. Dengan demikian, perilaku makan bukan hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan kesehatan global yang berkelanjutan. Sekian refleksi terkait materi psikologi kesehatan semester 5. Terima kasih.